yaitu terkait dengan penganggaran juga sama seperti yang disampaikan oleh Pak Oli. Jika ada kesalahan kontribusi kemudian tidak ditanggung oleh BPJS, kemudian SDM dan obat. Berikutnya terakhir Mbak Ulfa. Baik, terima kasih Bu Ketua Tim Karena UPL Keswap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin Pak Dokter bertanya beberapa hal terkait dengan materi yang Bapak sampaikan hari ini adalah terkait kebijakan kesehatan jiwa yang terkini. Nah, sehingga beberapa hal yang ingin kami diskusikan atau tanyakan dalam hal ini juga terkait dengan kebijakan. Meskipun tadi sudah disampaikan banyak sekali oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa tadi dari kabupaten kota, kami juga dari Kabupaten Sumbawa. Saya Ulfa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan tadi menarik sekali Bapak menyampaikan bahwa fokus kita juga bagaimana menjaga agar pengembalian pasien di pasca rawat ke masyarakat dapat diterima dengan baik. Nah, di Kabupaten Sumbawa, mungkin juga di kabupaten kota lainnya mungkin masalahnya sama Pak Dokter. Ketika mengembalikan ke masyarakat itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Sehingga baik ketika mau merujuk ke fasilitas yang lebih bagus, yang lebih mumpuni seperti rumah sakit jiwa, kemudian Selubung. Kalau kami di Pulau Sumbawa, kita harus menyeberang pulau ya Pak Dokter dengan jarak yang lumayan jauh. Apalagi kami di Kabupaten Sumbawa, medannya juga cukup sulit dengan wilayah yang cukup besar. Nah, sudah kami menyampaikan dan melakukan advokasi terkait dengan bahwa harus ada rumah singgah seperti itu. Tapi sampai hari ini memang belum terrealisasi. Nah, apakah nanti dari Kementerian Kesehatan, mungkin Pak Dokter bisa kembali memberikan semacam analisis lagi kepada kabupaten kota bahwa rumah singgah ini wajib seperti itu. Karena kadang di kabupaten kalau sudah diusulkan gitu Pak Dokter ya, akan diminta aturan dan ketetapan serta standar yang harus dipenuhi untuk semua rumah singgah itu seperti apa. Kemudian selain syarat, ketentuan, kemudian rasionalisasi yang memang sangat jelas. Walaupun secara telah ansap sudah dibuat oleh dinas-dinas yang terkait termasuk TPKJM Pak Dokter, sehingga nanti bisa memperkuat sehingga rumah singgah tersebut menjadi lebih layak. Karena selama ini sudah ada rumah singgah misalnya dulunya Dok, tapi nanti dia mati suri lagi, berhenti lagi, berganti kepala dinasnya ganti lagi karena itu tidak jelas. Apakah mungkin semacam UPT kah mungkin itu seperti PPA. Kita tahu kalau di unit perlindungan anak itu jelas. Jadi ada OPT-nya, ada staffnya, ada staff-staff dan struktur yang melaksanakan segala macamnya. Karena seperti kita tahu rumah singgah juga tidak sederhana yang kita bayangkan kan, untuk memberikan benar-benar pelayanan terstandar baik kepada pasien tersebut yang belum mungkin diterima oleh keluarga, kemudian yang mungkin masih menunggu di daftar antrian rujukan. Itu Dok yang pertama. Kemudian selanjutnya yang kedua, tadi terkait dengan screening, selalu kami disampaikan juga oleh provinsi bahwa screening kesehatan jiwa kita ketahui sudah standarnya harus 90% ya Dok. Tapi NTB kita masih rendah, termasuk juga kita di Kabupaten Sumbawa. Nah, untuk upaya screening ini kan otomatis setiap tahun akan terus kita lakukan. Dan permasalahan-permasalahannya mungkin bisa jadi akan mirip atau nyaris sama seperti itu Dok. Nah, tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Haji Asri dari PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebetulan beliau juga mantan ketua IBI kita ya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terkait dengan kader tadi Pak Dokter sudah menyampaikan untuk bisa membantu seperti itu Dok ya. Tetapi di 25 item kompetensi kader itu belum muncul, walaupun itu sekedar menjelaskan seperti itu. Karena kadang ketika kita memberikan pelatihan kompetensi kader, 25 itu sudah terlalu banyak gitu kan Dok ya. Seperti tenaga kesehatan jatuhnya. Tetapi sekiranya diselipkan pun terkait dengan screening ini bisa mungkin match dengan DDTK, deteksi dini tumbuh kembang. Kan dia juga screening, mirip dengan screening gitu loh. Artinya ada sebuah pertanggungjawaban yang akan dipenuhi oleh kader kalau dia masuk ke dalam item seperti itu. Jadi apakah bisa nanti kebijakannya
untuk dimasukkan saja terkait dengan screening tersebut, sehingga ada suatu beban moral dan kewajiban yang menjadi tupoksi kader nanti akan membantu percepatan upaya peningkatan screening. Karena memang kader ini sangat benar-benar membantu seperti itu dok. Karena kalau mengandalkan petugas, satu petugas di satu kecamatan, apalagi wilayah kami ada yang sampai 12 desa gitu dok ya, sangat tidak memungkinkan untuk bisa mengcover semuanya. Belum sekolah, belum universitasnya, kemudian belum masyarakatnya, itu sangat sulit untuk bisa mendapatkan kader salah satunya. Selain itu dok, mungkin di lintas sektor kita bisa bekerja sama, namun kalau edaran dari Kementerian Kesehatan, koordinasi dari Kementerian Kesehatan dengan kementerian lain mungkin dok, seperti kita ada KPM yang dibayar oleh DPMD, kader pembangunan manusia, itu juga sentral sekali yang selalu ada di masyarakat, mungkin bisa membantu. Kemudian ada PKH, pendamping lokal desa, LPM, termasuk Karang Taruna di Dinas Sosial, TKSK, LPM, dan lain-lain. Mungkin ini juga bisa menjadi kader-kader yang akan membantu kita terkait dengan screening tersebut, karena mereka selalu ada di masyarakat dan bersentuhan dengan masyarakat. Karena ini mungkin bisa menjadi jalan masuk kita lebih mudah dok, karena tak ada sehat tanpa sehat jiwa seperti itu, dan mereka pasti akan bersepakat bahwa kesehatan fisik yang mereka inginkan, mereka dibayar oleh negara, katakanlah seperti itu, tidak mungkin terwujud tanpa seseorang tersebut sehat jiwa. Itu yang kedua dok. Kemudian yang ketiga terkait dengan dana desa dok. Di dana desa ini kan ada di Kementerian Desa ya dok. Nah, dana kita di Dinas Kesehatan atau di kesehatan, baik sampaikan tadi oleh Bapak, di DAU ataupun DAK masih sangat minim gitu. Untuk beberapa urusan tertentu yang mungkin desa diberikan kewenangan, contohnya untuk memobilisasi pasien ODGJB dok. Misalnya ke fasilitas kesehatan yang lebih mumpuni, itu kan tidak dibiayai seperti itu dok ya. Jadi di desa itu bisa menggunakan dana talangan seperti itu. Nah, ada desa yang mau, tapi kemudian ada desa yang tidak berani atau mungkin mengatakan tidak ada uang seperti itu dok ya. Padahal ini menjadi suatu hal urusan dasar seperti itu. Jadi apakah itu nanti juga bisa masuk menjadi kebijakan kerjasama dengan Kemendes bahwa masuk sebagai item yang harus dibiayai, karena ini memang pasiennya harus segera dirujuk. Karena kami punya pengalaman yang cukup banyak terkait dengan hal ini dok. Kemudian yang terakhir sekali dok, terkait dengan kesehatan mental pada anak. Kita lihat banyak sekali game yang berkembang dok ya. Untuk game yang berkembang ini, kalau yang misalnya langsung dia tonjok-tonjokan, mungkin kita bisa lihat bahwa itu adalah bentuk kekerasan gitu dok. Tetapi di sini kalau misalnya mau dibuka lagi dok, dilihat banyak sekali game yang dia terlihatnya slow, bagus sebenarnya, tapi kalau ditelisik dari kesehatan jiwa itu sebenarnya nggak bagus. Misalnya item yang tiba-tiba suaminya dorong atau pukul istri dan anaknya, diusir dari rumah, itu dalam bentuk karikatur dok, dalam bentuk gambar anak-anak seperti itu, terlihat mungkin sederhana gitu. Akhirnya ibunya keluar rumah seperti itu dengan anak, cari tempat berteduh dan lain-lain. Itu maksud saya. Artinya di sini ada peran Kominfo di situ kan sebenarnya untuk meloloskan game-game tersebut untuk bisa masuk ke dalam bursa atau pasar teknologi. Mungkin ini bisa menjadi perhatian, mungkin sekedar saran untuk Kementerian Kesehatan di Direktorat Kesehatan Jiwa untuk juga bisa merambah ke hal tersebut untuk membatasi terkait dengan game-game yang kualitasnya memang sangat tidak bagus untuk kesehatan jiwa anak dan remaja di Indonesia. Terima kasih Pak Dokter, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di termin kedua ini banyak sekali